Silakan teman-teman. Ciolif mungkin sekarang udah berapa bulan dan bagaimana ini proses panjangnya sampai hingga sekarang? Kalau prosesnya panjang banget, jadi nontonnya di podcast. Soalnya kalau diceritain sih bisa 2 jam. Intinya aku keguguran 3 kali, terus ini kehamilan aku yang keempat, dan aku hamil dengan bayi tabung bersama dokterku, Dokter Ari Polim. Aku bayi tabung di Maula IVF Jakarta. Gitu. Sekarang udah mendekati 9 bulan. 9 bulan lah. HPL kapan? HPL akhir bulan. Akhir bulan ini berarti ya? Iya. Aku pengen nanya, tadi kan di situ mengenai persiapan untuk hamil IVF. Nah, kalau sekarang aku pengen nanya tentang persiapan Ci Oli sama Kodensu dalam melahirkan. Apakah nanti bagaimana cara mengelola waktunya dari Kodensu, sama kalau boleh tahu nanti nama anaknya itu siapa dan artinya apa ya? Kamu kepo aja loh. Kalau persiapan waktu kita sih belum bahas terlalu banyak. Cuma kita udah prepare untuk lahiran. Kita lagi nyari jadwalnya Dokter Ari juga. Ya kan, karena memang dari awal Dokter Ari dan Olive nyamannya sama Dokter Ari. Terus masalah pernak-pernik akhirnya kita belajar. Jadi bagaimana caranya mengurus anak yang masih balita segala macam, sampai kebutuhannya apa aja. Masalah pembagian waktu juga kita sudah obrolin. Nanti aku sama Olive yang kita juga akan urus sendiri, dibantu juga dengan suster, tapi akan kita urus sendiri. Jadi kita nggak lepas sama orang lain, dan kita nggak punya ruangan tersendiri untuk babynya, dan nanti tidurnya sama kita karena kita yang urus sendiri. Itu aja sih. Kesiapan jadi ibunya gimana? Belajar menyusui saya. Kemarin kesiapan jadi ibunya gimana? Ciolif dan Kodensu juga kemarin sempat juga ngedatangin. Iya. Gimana mungkin ceritanya? Ya kalau kesiapan ya siap ya gitu. Jadi ya itu mungkin kita ngedatengin bidan buat belajar baby class, itu juga salah satu proses kita mempersiapkan diri. Iya. Ternyata banyak pernik-perniknya, saya aja juga baru tahu gitu. Tapi syukurnya tadinya nggak mau divideoin karena memang itu khusus buat belajar. Cuma kita pikir-pikir kayaknya banyak juga yang perlu informasi ini gitu, yang kita bisa share. Dan ternyata memang akhirnya jadi edukasi gratis aja gitu. Kita yang bayar kan ya. Masih nggak percaya nggak sih Ciolif? Masih ngerasa nggak percaya nggak sih ada di posisi ini sekarang? Percaya dong, kan udah goyang-goyang. Masih nggak nyangka juga, kayak setelah beberapa kali gagal terus berhasil. Tapi ya kayak dengan makin aktif babynya, makin ini, oh ya ini berarti sehat. Kalau khawatir masih ada, tapi ya jalanin aja. Mungkin rasanya sekarang seperti apa Ciolif, karena udah 9 bulan kan, apalagi dikit lagi mau lahiran. Biasanya kadang mau lahiran ibu jadi lebih stres, takut melahirkan, atau bagaimana kalau Ciolif? Kalau deg-degan mah pasti ya, rasanya lebih susah tidur, terus deg-degan. Tapi jalaninnya ya happy aja sih so far. Aku nggak mau bawa ke stres karena kan takut juga ya kalau stres. Jadi ya bawa santai aja. Rasanya itu aja sih ya. Tapi masih ada trauma-trauma gitu nggak sih, Ci? Ditanya-tanya mulu. Ada trauma gitu masih, ada ketakutan dari yang kemarin? Enggak. Sekarang udah enjoy. Kalau trauma kan nggak nyoba lagi. Tapi aku kan nyoba terus. Jadi kalau dibilang trauma mah nggak sampai ke titik aku trauma sih, enggak sih. Atau mungkin Kodensu yang agak lebih deg-degan jelang melahirkan? Ya mungkin dia. Gimana? Baby blues atau gimana? Ya saya baby blues kayaknya. Belum ya? Belum. Deg-degan juga. Itu kemarin itu ada yang nanya, kayak kalian nih nanya-nanya bikin saya deg-degan. Karena kan sebentar lagi. Jadi dari kemarin itu aku nggak terlalu mau hero, supaya aku juga nggak kepikiran gitu. Karena kalau bentar lagi gini mau lahiran jadi kepikiran kan ya. Makasih udah nambah beban. Ya cuman nanti itu urusan saya lah. Saya pastikan punya metode saya sendiri untuk bisa menerima kondisi baru, terus bagaimana menjalaninya gitu. Walaupun deg-degan juga lah. Oh mungkin sebelum mendekati hari lahiran ini sempat ngajak Ciolif juga nggak sih Baby Moon keluar? Ke bulan. Kayak apa namanya? Kayak honeymoon tapi ada ya begitu ya. Ada. Bulan ya bapaknya. Ini liburan sebelum melahirkan gitu. Enggak lah, enggak berani. Ide bagus itu ya. Udah baru parah. selalu siaga sekarang. Udah nggak bisa sekarang, kemarin nggak kepikiran lu lagi baru kasih tahu sekarang. Iya telat, iya nggak kepikiran. Enggak sih, lebih ke udah lah di rumah aja deh istirahat. Iya. Nah, aku juga nggak kepikiran.
Kita sih nyantai-nyantai. Cukup kita berdua cukup liburan di rumah. Tadi mau nanya lagi. Berarti ngambil kok sekarang udah nggak pergi-pergi ke luar rumah atau gimana, siaga takutnya tiba-tiba? Iya, kalau aku kemarin memang kerjaan banyak aku kurangin banget karena aku alasannya memang mau siaga aja. Takutnya kontraksi tiba-tiba saya nggak di tempat gitu juga, nanti nama baik saya kan rusak ya. Jadi saya kurangin banyak kerjaan. Jadi uang itu bisa dicari. Jagain istri dulu. Asik. Polisi ya, Tapi kemarin kenapa sampai baby class gitu sih, sampai persiapan sebegitunya? maunya Olive karena menurut dia itu penting. Penting kan, kita nggak tahu ya, kita nggak ngerti. Terus waktu itu sempat konsul juga sama dokter, sama dokter Tiwi dari RSI Iya, dokter Bunda. Tiwi. Terus dokternya juga nyaranin kalau memang ada waktunya sebaiknya ambil supaya nanti pada saat lahiran nggak kaget gitu. Iya. Ide bagus juga, ya udah akhirnya kita ikutin aja. Jadi selama ini kita ngikutin aja soal dokter-dokter yang mendampingi kita. Iya. Kan sempat ada bilang ternyata yang ngurus anak tuh nggak cuma ibu ya, bapaknya juga harus ikutan juga ya. Iya, itu kata dokternya. Gimana Pak Densu? Saya baru tahu itu. Jadi pas habis lahiran gitu, si ibunya ini kan lagi istirahat tuh karena kan proses lahiran itu. Jadi bayinya nanti sama bapaknya. Nah, bapaknya itu dia harus bisa gendongnya, terus nanti dia harus berusaha supaya bayi itu belajar ngenyap dulu. Supaya nanti begitu dikasih ke ibunya, dia udah tahu langsung mencari ASI sendiri gitu. Jadi saya harus menyusui dia nanti. Bener ini. Apa namanya? Bahasa kedokterannya maksudnya? Iya, skin to skin gitu. Terus aja dia supaya dia nanti nyari sendiri. Nah, untuk membangun ikatan harus skin to skin gitu-gitu. Jadi saya harus standby juga tuh pas Olive nanti lahiran untuk peran yang itu. Setelah udah sekitar 4 jaman ya dok ya kayaknya. 4 jaman baru nanti dikasih ke ibunya, udahlah saya ya clubbing lagi. Berarti butuh kerjasama ya antara Kerjasama, iya. Gak bisa istrinya sendirian. Makanya saya suka kasihan sama wanita-wanita di luar sana yang pas dia proses lahiran gak ada suaminya, apalagi punya masalah rumah tangga. Ya saya sangat bersimpati jadinya, karena dari sini saya belajar, oh ternyata istri ngejalanin sendiri bebannya luar biasa, apalagi gak ada didampingin tambah luar biasa. Salut saya sama wanita-wanita yang melewati hal itu.